Dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik hari ini, maka Indonesia resmi menyandang status resesi. Saudara, mengapa demikian? Ini dia ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pusat Statistik atau BPS telah mengumumkan bahwa Indonesia resmi masuk jurang resesi per Kamis tanggal 5 November 2020 setelah BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal 3 2020 ini hanya tumbuh sebesar minus 3,49%. Sebelum lebih jauh, apa sih definisi dari resesi itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata resesi didefinisikan sebagai kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya, seolah-olah terhenti, atau mundurnya, atau berkurangnya kegiatan dagang industri. Atau pengertian teknisnya, resesi itu dapat terjadi jika pertumbuhan ekonomi negatif selama 6 bulan berturut-turut dengan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,97%, kuartal kedua minus 5,32%, dan kuartal ketiga minus 3,49%. Kemudian, apa sih dampaknya yang akan dirasakan masyarakat pada resesi ekonomi ini? Dampak yang jelas terasa dan sudah terjadi di mana-mana adalah hilangnya pendapatan masyarakat. Hal ini terjadi karena perlambatan ekonomi membuat banyak perusahaan pun berkurang pendapatan, sehingga berimbas melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK, bahkan perusahaan bisa tutup usia. Akhirnya jumlah pengangguran semakin melonjak tajam, sedangkan jumlah lowongan kerja semakin jarang. Jikapun ada lowongan, tentunya hanya untuk yang sudah lama berpengalaman di bidangnya. Tidak ada pintu bagi anak baru kemarin sore. Kemudian imbas lainnya adalah menurunnya daya beli masyarakat karena sudah banyak yang terkena PHK. Lagi-lagi tentunya dengan menurunnya daya beli, maka keuntungan bagi perusahaan yang masih berdiri atas produknya semakin menurun juga. Lalu tingkat suku bunga yang dipatok Bank Indonesia menjadi tinggi. Hal ini akan berimbas kepada penarikan peredaran uang rupiah oleh Bank Indonesia, serta mengakibatkan inflasi yang semakin meningkat pula. Dikarenakan masyarakat enggan untuk meminjam uang ke bank atau melakukan transaksi berbunga. Kemudian nilai rupiah pun jadi melemah karena bergantung dengan kurs dolar yang tidak stabil. Hasilnya berdampak langsung pada sektor ekspor impor Indonesia. Miris bukan? Mungkin bagi pengamat ekonomi, mereka hanya akan mengamati, mengkritik, dan memberi solusi yang berputar di dalam hal teknis kebijakan finansial agar suatu negara bisa kokoh dalam menghadapi resesi. Tetapi bagi yang mempunyai pemikiran cemerlang atau yang disebut sebagai pemikiran mustanir, maka dia akan melihat bahwa semua permasalahan ini berasal dari akarnya, yakni sistem kapitalisme itu sendiri yang berdiri di atas dasar riba, yang mana jelas diharamkan di dalam Islam. Sistem mata uang kertas atau yang disebut fiat money begitu lemah dan terus berubah nilai ekstrinsiknya setiap waktu. Padahal hanya terbuat dari intrinsik kertas yang nilainya segitu-gitu saja nominal dan bahan bakunya. Jadi sebetulnya yang naik itu bukan harga berbagai barang, namun nilai ekstrinsik uangnya yang semakin menurun dan makin kurang berharga terhadap berbagai barang. Akhirnya mempengaruhi ke seluruh kegiatan ekonomi. Berbeda halnya jika sistem ekonominya Islam. Tentu tidak ada riba atau bunga. Mata uang dinar dan dirham pun tentu jauh lebih kuat serta tahan inflasi hingga puluhan bahkan ratusan tahun karena nilai intrinsik dan ekstrinsiknya tetap stabil. Namun sayangnya, sistem ekonomi Islam hanya bisa diterapkan di dalam sistem yang kompatibel pula. Tentunya bukan sistem kapitalisme demokrasi sekuler saat ini, tetapi hanya di dalam sistem khilafah. Ekonomi Islam dapat dijalankan dengan menyeluruh, serta akan menghapus riba, sehingga terjauh dari resesi apalagi krisis moneter.